Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu atau SLPHT adalah salah satu cara memberdayakan petani. Melalui metode partisipatoris, petani dilatih menyampaikan pendapat dan ide-idenya secara aktif, hingga petani mampu menyelesaikan permasalahan hama penyakit di sawahnya. Hasil evaluasi SLPHT menunjukkan bahwa kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan pengetahuan petani, menurunkan intensitas serangan hama penyakit tanaman, menurunkan frekuensi penggunaan pestisida kimia, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan penghasilan petani. Pelaksanaan program SLPHT juga menghasilkan petani-petani maju yang menjadi pionir atau pelopor tumbuh kembangnya kelembagaan PHT di masyarakat. Sayangnya kegiatan SLPHT telah berakhir. Namun demikian, kesuksesan SLPHT ini tidak berhenti begitu saja. SLPHT dilanjutkan dengan kegiatan bernama Penerapan Pengendalian Hama Terpadu atau disingkat PPHT. Kesuksesan kegiatan SLPHT dan PPHT dalam mengubah pola pikir dan kebiasaan petani tidak lepas dari peran penting petugas POPT. Dalam SLPHT atau PPHT, POPT berfungsi sebagai fasilitator sekaligus pemandu para petani dalam melakukan pembelajaran orang dewasa. Hari ini kita berkesempatan bertemu dengan salah seorang pemandu lapang SLPHT PPHT. Ia adalah salah satu POPT yang telah berhasil menginisiasi dan memandu SLPHT mandiri atau swadaya dengan sumber anggaran dari dana desa. Selain itu, pada tahun 2023 ia mendapatkan penghargaan sebagai POPT pendamping terbaik kedua kegiatan PPHT. Perkenalkan, nama saya Endang Sri Rahayu. Saya bertugas sebagai petugas pengendali OPT atau POPT di wilayah Kecamatan Karanglewas dan 4 kecamatan lainnya. Oke. Di situ saya dapat banyak, terutama tentang kepemanduan ya, ilmu-ilmu untuk menyampaikan pesan ke petani ataupun dari segi diri sendiri kayak pengembangan bagaimana rasa percaya diri gitu ya, untuk bisa menyampaikan ke petani langsung seperti apa caranya. Seperti di situ didapat dan banyak ilmu lain juga. Seperti ada dinamika kelompok itu kami juga banyak mendapatkan ilmu baru, tidak hanya yang dulu saya dapatkan dari para senior yang sudah di kegiatan AFTA yang dulu. Di situ saya juga dapat yang baru dari guru-guru yang baru juga. Sangat ada, tapi kalau bagi saya jujur masih kurang ya, mungkin waktunya itu terlalu singkat, jadi masih banyak ilmu yang ingin saya dapatkan, tapi karena waktu, jadi keterbatasan waktu, ya cukup segitulah seperti itu. Kalau untuk disampaikan ke kelompok, kalau yang waktu itu kan saya pegang kelompok yang waktu kegiatan DPHT juga, itu agak kurang. Itu kelompok di kota soalnya ya. Jadi orangnya mungkin agak sibuk. Tapi setelah saya dapat tambahan wilayah di desa, terutama di Kecamatan Karanglewas, jadi kami bisa mengembangkan ke arah sana, terutama untuk yang ke desa. Dari dana desa kami ajukan, kami lobby untuk ke pihak desanya supaya bisa mengadakan kegiatan SLPHT. Ternyata mereka menyetujui dan terjadilah kegiatan SLPHT swadaya dari dana desa murni. Kalau di sana tikus, ya kami fokuskan ke tikus karena di desa Kediri, Kecamatan Karanglewas, di sana juga kronis endemis tikus. Jadi semuanya kami buat TBS yang menutupi areal 1 petak. Di antara yang lain yang belum tanam, kami terapkan di sana menggunakan pagar plastik. Itu semuanya dari dana desa dan desa yang membelanjakan semuanya. Kami hanya memberitahu apa saja yang harus dibeli, dari perangkapnya, bentuk bubuk tikus, bukan bentuk yang lain. Tapi harus itu, terus berapa jumlahnya, dan untuk
tanamannya juga harus padi dengan yang aromatik gitu. Kalau waktu itu sekitar 25 jutaan. Oke. Tapi saya juga kurang tahu, mungkin bisa aja nambah karena waktu itu saya juga minta tambahan ATK lagi dari kertas yang buat pemaparan petani ataupun untuk yang lainnya juga. Oke. Untuk tipsnya sih sebenarnya kita harus sering-sering ke petani dan ke desa, mampir gitu ya. Tidak hanya kita langsung ke lahan sawah ketemu kelompok atau petani, enggak. Kita mampir aja ke balai desa, kita mengenal mereka, mengenal sifat mungkin kadesnya atau sekretaris desanya dan beberapa perangkat lainnya. Jadi kita bisa lumayan masuk ke pemikiran mereka, dan alhamdulillah di Kediri itu kepala desanya dulu ketua Gapoktan, jadi mereka juga ngerti seperti apa kurangnya kalau di pertanian. Terus cariknya atau sekretaris desanya juga dia mendukung sekali, tidak hanya di pengendalian tikus, juga di yang lain juga iya seperti itu. Kita hanya pendekatan secara personal, kita mampir dengan rekan PPL, mungkin mampir kita ke sana walaupun hanya sekedar mampir, medang, ngobrol ringan, tapi kita tahu pola pikir mereka gitu saja. Dan kita kalau sudah mengerti, mengenal, kita masuk pelan-pelan. Kita tanya mengenai dana desa yang ada, untuk apa saja sih Pak? Gitu. Walaupun ini hanya ilmu, mungkin bisa diambil dari petani, tidak habis. Kalau mungkin kita buat jalan usaha tani atau apa, bisa habis ataupun rusak. Tapi kalau ini ilmu, mereka tetap ada sampai kapanpun. Mereka selama masih hidup, mungkin disampaikan ke anak cucu masih. Hanya seperti itu sih sebenarnya. Ya, kami setelah mengajukan seperti itu di ACC, terus kami juga kena untuk dimintai rincian anggarannya. Ya, kami juga koordinasi dengan LPHP Banyumas tentang apa saja kemungkinan kalau di kegiatan SLPHT apa saja yang dibutuhkan seperti itu. Terus semua ubur rampe yang itu saya buat anggarannya, saya ajukan ke sekretarisnya dan beliau cukup mengerti, setuju. Kemudian di ACC seperti itu. Jadi kami tidak semata hanya menyampaikan SLPHT kayak gitu, enggak. Tapi kami juga bikin rencana anggarannya, dan waktu pembelian atau pelaksanaannya juga kami tetap mengawal. Jadi enggak ada yang luput seperti itu. Tantangannya kita harus, bagi saya pribadi sebagai petugas POPT, saya harus selalu ada. Itu dan mendampingi mereka. Misalnya kita berkomitmen mulai jam 7. Kalau bisa kita datang kurang dari jam 7. Itu sudah membuat peserta atau itu sedikit rikuh nggak enak. Wah, ini petugasnya udah datang. Jadi mereka tetap antusias untuk datang, untuk mengikuti seperti itu. Dan dalam penyampaiannya juga harus jangan kayak menggurui. Ya, itu juga itu penting untuk. Jadi harus kayak teman saja lah, banyak bercanda, tapi kita mengena dari bercanda itu kita memasukkan ilmu-ilmu yang kita dapat, kita punya. Jadi mereka nggak tegang gitu. Kesulitan sedikit ada. Kadang dari waktu mereka sendiri sih, ada yang kegiatan mungkin pas saat itu lagi mulai tanam atau pengolahan, jadi banyak yang absen kadang, tapi tetap saya motivasi untuk setelah itu datang walaupun agak siang, tidak masalah seperti itu. Ini hanya sebentar boleh, gitu, nggak apa-apa. Yang penting datang, nanti ilmunya dapat dan semuanya dapat melaksanakan kegiatan SLPHT dengan baik. Kalau memulai kita kaji dulu di sekitar di kelompok itu atau di wilayah itu. OPT-nya apa yang paling dominan. Jadi kita tidak salah sasaran gitu kayak kalau kita mau mengajukan SLPHT yang umum, berarti itu kan bukan daerah endemis. Itu bisa kita semua masukkan semuanya. Tapi kalau seperti tadi di daerah yang endemis tikus, kita harus fokuskan ke situ. Jadi mereka lebih dapat melaksanakan dengan baik karena merasa oh ya ini kami butuh ini. Kalau di daerah tikus kok tidak disampaikan mengenai itu kan kadang mereka merasa nggak butuh seperti itu ya.
Itu harus dikaji dulu, terus kita juga harus mengerti pesertanya seperti apa dari rentang umurnya. Ya. Rentang umur juga kita pengaruh dalam penyampaian materi, ya, itu pengaruh. Ada yang mungkin muda, kita gampang menyampaikan, tapi kalau yang udah sepuh, ya, sudah tua, kita juga harus butuh lebih sabar dalam penyampaiannya. Ya. Lebih diperbanyak praktek itu lebih baik. Kalau materi mungkin kita bisa menuliskan atau di-print kan kayak zaman sekarang, tapi kalau untuk praktek seperti prinsip PHT dari yang dulu, kalau mendengar kita mudah lupa, ya. Kalau menulis bisa hilang, ya. Lah kalau kita praktek, kita melaksanakan, kita bisa ingat selama umur hidup kita, ya. Seperti itu. Jadi itu tadi, pilih OPT apa yang dominan, terus pelajari pendidikan dan rentang umurnya juga, ya. Terus kebiasaan petani di situ apa, itu juga pengaruh. Sesungguhnya saya introvert, Pak. Jujur saya introvert sebenarnya, ya. Tapi saya mulai waktu belajar dari introvert awal saya bekerja di tahun 2007, masih saya malu itu introvert, ya. Tapi sejak saya diikutkan untuk SLPHT, untuk ikut memandu, walaupun hanya sebagai pemandu sampingan, ya, cadangan. Tapi saya juga tahu, oh seperti itu caranya menyampaikan dari para senior. Metode-metode mereka, terus cara membuat bahan materi juga saya pelajari benar-benar, ya. Jadi saya mulai membuka diri, oh tidak, itu malunya mulai sedikit bergeser, dan sekarang sudah membuka diri, ya. Jadi nggak begitu introvert lagi. Ya, untuk tips yang petugas PUPT yang baru, lebihlah bekerja sama dengan rekan kita, PPL terutama, atau Mantri Tani atau KCD, ya. Itu cukup berguna. Selain itu kita juga harus ke kelurahan atau balai desa mengenalkan diri, gitu, ya. Dan awalnya kita memang harus mengerti wilayah, mengikuti senior dulu. Biasanya tidak mungkin senior melepas langsung. Dulu saya juga tetap didampingi, walaupun cuma 1 minggu, 1 bulan, didampingi, ditunjukkan di mana wilayahnya, diajak ke kelompok. Kita pelajari dari situ, ya. Dan alhamdulillah sudah untuk kerjasama, kita jangan menggunakan ego kita. Kita punya prinsip, tapi jangan mengedepankan egoisme. Kita harus sedikit kalau Jawanya itu asor, ya, merendah. Tapi bukan merendahkan diri, bukan, ya. Itu merendahkan hati kita, mau menerima apapun teman-teman, walaupun keras kadang bisa bentrok ataupun kita marah dengan mereka, tapi itu disembunyikan saja demi tugas kita yang terjalin, ya, seperti itu. Dulu waktu saya bekerja juga seperti itu, banyak konflik, dan ternyata sampai sekarang semuanya baik-baik saja. Setelah saya anggap biasa saja, walaupun mereka kadang mungkin ada yang nggak suka, ada yang suka, saya anggap biasa, saya tidak masuk ke hati. Jadi ya semuanya berteman sekarang, walaupun sampai sekarang 5 kecamatan semua baik-baik saja. Nggak boleh baperan. Kalau baperan itu yang ABG sekarang. Kalau sebagai petugas PUPT nggak boleh baper. Harus harus banyak-banyak makan bambu, rai gede gitu. Nggak punya malu gitu. Harus berani.
Kalau saya sih ada sedikit mungkin ya, tapi kalau dari awal-awal mungkin kita kadang materi gitu ya, dari awal kadang ada petani yang bertanya materi ini yang mungkin di luar kita yang kita persiapkan, jadi kita harus mungkin bertanya, belajar lagi dan sebagainya. Jadi itu PR buat kita untuk tetap belajar, walaupun mungkin sudah kita banyak tahu dari orang, tapi harus tetap belajar. Sampai kapanpun harus tetap belajar. Saya juga kadang belajar dari para petani juga mengenai cara-cara mereka, dari senior ataupun dari siapapun kita harus tetap belajar. Karena kadang pertanyaan dari petani itu kadang di luar itu kita sudah persiapan, tapi harus bisa. Jangan katakan nanti kita tanya, jangan. Kita buat cengkok gitu lah. Tapi tetap kita jawab dengan baik, dengan santun. Ya. Itu agak susah juga. Soalnya ya kita bisa juga minta tolong ke teman yang pro mungkin ya, yang kok batu dengan mereka. Kita dekatin dulu, kita tahu duduk masalahnya, biar mereka mencoba membantu kita untuk meluruskan sebenarnya masalahnya apa, seperti itu. Jadi kita pelan-pelan masuk kembali, walaupun ada yang mungkin dari petani ataupun rekan kerja yang intinya kurang sependapat gitu. Kita tetap ya ngasor dulu lah kayak gitu, merendahkan hati dulu, mendengarkan. Kalau bisa kita mendengarkan mereka, kenapa sih mereka nggak kooperatif, sebabnya apa kayak gitu. Kalau kita tahu sebabnya, oh mungkin kali dari diri kita, berarti kita harus koreksi diri. Seperti apa kita harus bersikap dengan mereka. Walaupun kadang kalau saya sendiri, saya lebih nganu mereka apa? Mengikuti mereka sampai kadang sampai lelah lelah untuk mengikuti, tapi tetap harus jangan lelah. Lelah itu kita simpan di belakang, kita hanya sampaikan kepada Allah saja, kita lelah sebenarnya, Allah bantu saya, seperti itu. Kalau di depan mereka jangan seperti itu. Pernah saya juga seperti itu, ada sedikit miskomunikasi. Kami minta tolong ke rekan yang lain untuk meluruskan, kalau tidak kita dekati sebenarnya apa sih salahnya, apa sih masalahnya, seperti itu. Komunikasi sebenarnya, jangan membiarkan masalah yang ada diteruskan, itu tidak enak. Tidak enak, kita kerja juga nggak nyaman, seperti itu. Pernah ada juga di petani kota. Di Non Sewu, jenengan bukan, lebih lunak nggak? Kalau di kota ada, itu kadang susah masuk. Kita ngomong apa ditolak. Tapi kalau kita sering ke beliau berkunjung pelan-pelan, ya ikuti aja alurnya. Dia mau kemana ikuti saja. Dia lagi mungkin nggak minat untuk organik, nggak masalah. Dia mau tanam apa terserah mereka. Kita mungkin bisa rekomendasi kimia dulu, nggak masalah. Kita ikuti maunya. Terus pelan-pelan kita ngobrol santai, masukkanlah yang organik. Coba Pak Palo pakai ini, kayak gitu. Dan alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan seperti itu sudah melunak. Ada beberapa juga rekan yang keras juga, tapi itu komunikasi dan pendekatan yang personal ya, dengan baik, itu bisa menjadi tips untuk semuanya. Buat teman-teman alumni BIMTEK, jangan lelah, tadi saya sampaikan, jangan lelah untuk tetap menggaungkan PHT. Semangat semuanya, apapun tantangannya harus kita hadapi dengan baik. Jangan gunakan emosi ataupun egois.